Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Kemarin saya ditanya, Mas Bro, sama teman petani. Mas, katanya, gimana sih kalau saya menggunakan pupuk kimia terus, kemudian efeknya apa buat lahan? Nah, saya akan jawab, Mas Bro, kenapa kok pupuk kimia itu kalau digunakan terus-menerus jangka panjang itu akan merusak. Yang pertama satu ya, Mas Bro, kandungan pupuk kimia antisintetis ya, itu yang pertama dia itu mengandung bahan nitrogen. Nah, nitrogen itu sebenarnya di udara banyak, Mas Bro. Biasanya kalau hujan nih. Nah, kalau hujan biasanya udaranya itu biasanya banyak mengandung nitrogen, Mas Bro. Jadi nggak perlu pupuk sebenarnya, pupuk nitrogen. Kalau dikasih nitrogen terlalu banyak ya pasti nanti kena patah leher, kemudian kena macam-macam lah, Mas Bro. Daunnya kuning ya, kerak daun, nah itu macam-macam, Mas Bro. Nah, dan kandungan yang selanjutnya dia merusak tanah, Mas Bro. Ya, merusak tanah karena dia kandungannya bahan sintetis. Nah, sintetis itu toksik ya bagi tanah ya, Mas Bro. Nah, dia kelembabannya, dia pertama akan merusak kelembaban tanah. Nah, kelembaban yang tanah itu yang bagus itu 5%, Mas Bro. Minimal itu 5%. Di Indonesia itu di bawah 3%, Mas Bro. Nah, karena apa? Karena kita dari tahun 70 60-an itu sudah menggunakan 70-an ke atas lah. Semenjak zaman Orde Baru, zamannya Pak Soeharto, itu diwajibkan membuat pupuk kimia. Tapi kita nggak sadar efeknya. Ya, kita nggak sadar efeknya ke depan. Ya mungkin 30-50 tahun ke depan tanamannya nggak bisa ditanami, Mas Bro, keras. Yang kedua, kalau sering digunakan pupuk kimia, hama semakin banyak. Kok bisa hamanya semakin banyak? Bisa, karena kelembabannya kalau sudah di bawah 5%, otomatis kesuburan tanah, humusnya ya, humusnya tuh akan rusak, Mas Bro. Humus semuanya itu akan rusak kalau udah kena kimia ya. Ya, tanah yang sudah ada di tanah itu cacing juga ya, cacing, mikroorganisme mati semua, Mas Bro, karena dia sintesis ya, bahan kimia ya, Mas Bro. Bahan kimia yang buatan ya, sintesis bahan kimia yang sudah buatan manusia ya, ada campur tangan manusia, itu dia akan toksik. Jadi mikrobanya nggak bisa diperbaiki, tanahnya nggak bisa diperbaiki, Mas Bro. Kalau sudah kena kimia, nggak pernah pakai organik, apalagi nggak pakai pupuk mikroba, waduh bahaya. Kemudian pH, Mas Bro, rusak pH-nya. Kenapa kok rusak pH-nya kalau gunakan bahan kimia? Pertama satu, dari kesuburan otomatis dia akan rusak yang namanya pH. pH-nya jadi asam, Mas Bro. Nah, asam. pH yang bagus untuk pertanian itu 6,5. 6, poin di bawah 6 sampai 7,5. Situasinya asam. 75. Ya, 75 itu netral, 7 itu netral. Nah, kalau pH-nya di bawah 5, kenapa dulu saya tanam cabai, tanam padi, tanam sayuran nggak ada hamanya? Pertama satu, karena tanahnya rusak. Karena 90% penyakit, ya jawab yang pertanyaan tadi, kenapa itu ya, video sebelumnya, 95% hama itu ada di tanah. Kok bisa? Ya bisa, Mas Bro. Pertama, contohnya gini, Anda nanam padi, atau nanam apa, misalnya nanam terong atau nanam apalah ya, sayuran ya. Itu kalau padi ya, ini pengalaman saya, padi itu karena sudah dari awal tanahnya sudah rusak, pH-nya 5, bakteri, mikroba patogen itu berkembang biak dengan pesat ya. Jamur berkembang biak dengan cepat itu, Mas Bro. Jamur mikroba yang patogen, yang merugikan, Mas Bro, berkembang biak dengan cepat. Sehingga kenapa, Mas Bro? Sehingga ketika mikrobanya banyak yang mati, yang istilahnya menguntungkan banyak yang mati, yang berkembang itu mikroba yang jelek, nah, otomatis hamanya meledak, Mas Bro. Kemudian hama kayak ulet, kemudian hama wereng, nah itu di tanah, Mas Bro ya.
kebanyakan kayak wereng kemudian jamur itu di tanah Mas Bro, hampir 95% hama itu di tanah. Contohnya gini, umur biasanya kalau Anda tanam padi setelah ditanam nih 25 hari itu biasanya udah naik gitu. Udah rumusannya biasanya udah naik. Misalnya contohnya jamur atau enggak itu udah naik. Tadinya di tanah Mas Bro. Kok bisa kayak gitu? Ya bisa, karena apa? pH-nya sudah rusak. Tanah kelembabannya rusak. Kemudian mikrobanya pada mati, cacingnya semua pada mati Mas Bro. Nah itu kalau kita mau berpikirnya masa depan biar anak cucunya bisa bertani terus, bisa berkembang nih, bukan tambah ini Mas Bro, malah tambah hasilnya tambah nggak berpenghasilan, tanahnya tambah tandus. Nah itu udah kebanyakan kimia. Kalau tanah udah tandus, udah kayak wadas tandus, udah ada putih-putihnya, nah itu biasanya sudah overdosis kimia Mas Bro. Contohnya ada Mas Bro, saya contohkan nanti. Ada suatu lahan yang dia lahan trastering ya Mas Bro. Dia di sana Mas Bro, di daerah saya itu di Potosari, nanti saya tunjukkan Mas Bro. Itu menggunakan bahan kimia. Itu zaman saya dulu masih SMA, itu sudah tanahnya udah pengandung, tanah atasnya itu wadas Mas Bro. Itu karena kerusakan, karena tanahnya udah rusak Mas Bro. Ya, kelembabannya mungkin di bawah 3% itu Mas Bro, mungkin satu bawah atau dua. Nah itu tanahnya jadi nggak subur, kemudian hama banyak, modalnya tambah banyak Mas Bro. Ingat, modalnya tambah banyak. Kita bertani, kita pengen untung, kan biasanya petani pengen untung Mas Bro, tapi kita malah buntung. Nah kenapa? Karena seneng nih pakai pestisida yang bagus, yang mahal, wah, kemudian pakai pupuk mahal, tapi ujung-ujungnya apa? Rugi Mas Bro.